tanda kutip harus hadir karena salah satu momen yang Radar Bolmong tidak tampil lagi satu episode karena tiba-tiba ada kegiatan Bawaslu padahal agendanya itu. Terima kasih sahabat Ewin. Beliau satu angkatan di waktu kuliah dulu dan hari ini sukses di wilayah Bawaslu Sulut. Kemudian begitu juga Pak Pangkerego, ini Bawaslu Bolmong, langsung ada hadir di tempat ini. Kemudian ada Pak Muslim Mogoginta, beliau yang sudah kedua kali, yang kesempatan nanti bertanya satu pertanyaan kepada narasumber. Nah, mungkin saya langsung saja kepada Bung Pangkerego dulu. Ini tentang soal regulasi, karena ini menyangkut Bawaslu. Kami ingin mendengarkan tentang kekuatan-kekuatan Bawaslu itu sendiri yang diberikan oleh pemerintah, melalui undang-undang di kepemiluan dalam rangka bertukar pikiran. Jadi tidak ada yang sebenarnya yang paling cerdas dan tidak ada yang bodoh di antara kita, tapi bagaimana kita saling berdiskusi terkait dengan kepentingan kita untuk mensukseskan pemilu 2019 yang akan datang. Nah, berangkat dari pemilu 2019 yang akan datang, kalau bicara kewenangan kemudian gregetnya atau taringnya Bawaslu ke depan, ini sangat menakutkan juga ini kalau misalnya kita bahas tuntas hari ini, karena kalau bicara kewenangan sebenarnya kita punya kewenangan secara keseluruhan. Unsur negara itu dibentuk karena adanya wilayah, kemudian adanya pemerintahan, adanya rakyat, dan unsur-unsur inilah yang akan menjadi bagian dari demokrasi yang akan datang juga. Jadi tidak hanya terpaku pada kewenangan Bawaslu. Nah, berangkat dari pemilu ini kalau bicara pemilu di Undang-Undang Nomor 7 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 mengatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, kalau bicara taring Bawaslu, sebenarnya ini juga bagian dari pelanggaran nih Bapak. Karena ternyata kedaulatannya ada di tangan rakyat, bukan kedaulatannya ada di tangan Bawaslu. Yang 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nah itu. Kemudian dalam ketentuan umum lain juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 mengatakan bahwa kenapa harus ada pemilu? Pertimbangannya adalah pemilu digunakan sebagai sarana untuk mengatur yang namanya ketatanegaraan yang namanya demokrasi, pemerintahan ke depannya. Bagaimana memilih presiden dan wakil presiden, bagaimana memilih wakil rakyat dewan, baik di tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi sampai di pusat. Kemudian ada pemilihan DPD. Nah, di Komisi 2 DPR RI itu memberikan kewenangan kepada kami lewat Undang-Undang Nomor 7. Kalau di tingkatan kabupaten, karena di Bawaslu RI provinsi itu beda ya kewenangannya. Kalau DPR RI itu diatur pasal 95 sampai 97, kemudian di Bawaslu provinsi itu 97, 98, 99, baru di Bawaslu kabupaten kota itu di pasal 101 sampai di kewenangan kecamatan itu 105. Ya. Jadi pasal-pasal kita punya kewenangan di masing-masing pasal. Bicara konteks secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ya, karena kan kalau sebelumnya kita tidak adanya mediasi dan adjudikasi. Nah, ini yang membedakan sebenarnya. Proses mediasi dan adjudikasi yang membedakan dengan undang-undang yang sebelumnya. Nah, kalau bicara kewenangan Bawaslu, sini jelas bahwa Bawaslu punya kewenangan untuk mengawasi, memanggil, mendengar, kemudian menindak. Tapi menindak juga bukan berarti kesewenang-wenangan. Karena kita punya aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewenangan Bawaslu ini adalah menegakkan yang namanya keadilan kalau kita berdasarkan slogan kita mengatakan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, kemudian bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, fungsi kita adalah menegakkan keadilan pemilu. Keadilannya di mana? Keadilan
cara kepemerintahan di tingkatan desa, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, semua ada yang mengatur. Jadi kita hanya menegakkan itu. Produk hukumnya sudah ada sebelum ada Undang-Undang Nomor 7. Undang-undang lainnya banyak yang diproduksi sebelum itu. Sehingga tugas utama kita adalah ya tadi menegakkan keadilan pemilu. Ya, intinya. Tapi tugas utama kita adalah menjaga yang namanya marwah demokrasi, menciptakan demokrasi yang berintegritas, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya ya menegakkan yang namanya keadilan tadi. Ya. Kemudian kami dari Bawaslu kalau bicara kewenangan lainnya, karena yang merasa terusik sebenarnya ASN. Yang saya lihat banyak protes dari ASN. Kenapa sih ASN yang selalu menjadi sorotan oleh Bawaslu? Bagi kami sebenarnya tidak hanya ASN, bahkan setiap orang, karena di 494 itu, di pasal 494 mengatakan bahwa setiap orang. Jadi tugas kita adalah mengawasi yang baik itu wajib pilih maupun tidak wajib pilih. Karena begini, ada yang tidak wajib pilih yang kemudian dilibatkan dalam kampanye misalnya. Itu juga bagian dari tugas kami. Tapi kemudian dalam penindakannya kita punya item. Nanti Pak pimpinan dari Bawaslu Provinsi akan menjelaskan karena ini adalah divisinya. Jadi untuk lebih tajamnya nanti akan dipertajam oleh Bawaslu. Mungkin akan ada penjelasannya nanti diberikan juga sepenggal kepada Pak Musli. Karena kalau sudah semua KPU Bawaslu ngomong, so tidak ada divisi untuk dari nanti disimpulkan oleh beliau ini. Mungkin Pak Musli dari sisi pengalaman ini juga perlu diketahui Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa beliau ini komisioner 2 ini adalah melalui proses panjang. Pengalaman kemarin bahkan kalau Pak Musli sendiri dari proses pilkada. Kemudian masuk lagi, lahirlah kembali beliau masuk. Begitu juga Pak Pangkero, artinya secara proses sudah melewati tahapan ini. Nah, mungkin Pak Musli sendiri bisa menggambarkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa ini pilkada kemarin, pilkada berbeda dengan Bapak juga melalui namanya Panwas. Sekarang berubah mengganti kulit menjadi Bawaslu. Nah, regulasi apalagi yang melekat kepada Bawaslu itu sendiri di pemilu ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Waludin Bola, Ketua Partai Nasdem, Ketua KPU Bola Mongondo, Ketua Bawaslu Bola Mongondo, dan hadir juga di sini teman-teman. Di sini ada dari kalau ya partai-partai amanat nasional, dari Golkar juga sudah ya, dan ada di sini juga peneliti. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Pangkereko mengenai kewenangan daripada Bawaslu. Ya mungkin ada sedikit yang perlu saya tambahkan bahwa regulasi itu setiap tahunnya itu selalu ada perbaikan. Saya mengambil contoh kewenangan kami pada saat saya pertama masuk ke pengawas pemilu tahun 2015, di mana di undang-undang itu kewenangan kami memang masih sangat terbatas. Proses penanganan pidana pun ya sifatnya kami hanya berharap apabila penyidik bisa melanjutkan atau tidak, karena ada gakumdunya, tetapi ya kita diberikan kewenangan dalam hal mengawal rekomendasi kita atau kajian kita tentang suatu pelanggaran pidana itu memang sangat terbatas. Rekomendasi kita pun ke KPU, ke lembaga KPU pun, ke lembaga yang instansi lain, apabila ada pelanggaran juga, kita juga tidak bisa
intervensi atau kita tidak bisa juga memantau langsung sejauh mana penanganan kasus yang kita rekomendasikan, karena undang-undang yang sebelumnya itu kan masih banyak kekurangan. Masuk ke 2017 memang sudah ada perbaikan. Pertama, kami Panwas itu diberikan kewenangan satu, yaitu Gakumdu itu sudah melekat ke Sekretariat Panwas Kabupaten Kota, di mana proses penanganan tindak pidananya ya tentu kami sudah terlibat langsung bersama-sama dalam pembahasan. Jadi kita yang memanggil, kita yang mengklarifikasi, dan hasil klarifikasi terhadap semua orang yang dianggap butuh, semua yang kita undang untuk dimintai keterangan, kita paparkan lewat pembahasan istilahnya, ya gelar lah. Dan di situ juga kita sudah bisa, kewenangan kita sudah ada, karena kita juga sudah sama-sama duduk untuk melakukan pembahasan, walaupun memang perlu saya sampaikan bahwa kami tidak bisa melampaui kewenangan daripada penyidik apabila kita ada menangani persoalan tindak pidana pemilu. Maka di situ tentu yang lebih berperan adalah penyidik dan pihak kejaksaan. Itu salah satu yang mempermudah. Kemudian tadi yang sudah disampaikan bahwa kalau kemarin kita Undang-Undang 10 hanya bisa menangani sengketa pilkada. Sengketa pilkada kita menangani itu, karena kita juga sudah diberikan kewenangan untuk menangani itu, dan untuk Panwas Kota Mobagu juga sudah melaksanakan itu. Undang-Undang 7, ketika dibentuk Undang-Undang 7, kami juga diberikan kewenangan yang besar. Boleh dibilang bahwa hampir sama dengan kewenangan yang diberikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi kalau itu berbicara bidang penanganannya. Kami diberikan kewenangan pertama kami bisa menjadi penemu. Kami langsung melakukan pemeriksaan sebagai pemeriksa, dan kami juga diberikan juga kewenangan dalam hal melakukan mediasi maupun melakukan adjudikasi, dan kami juga diberikan kewenangan untuk memutus. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa memang kewenangan daripada Bawaslu saat ini mungkin belum banyak diketahui oleh instansi yang lain ataupun lembaga. Di sini juga ada teman-teman KPU, bahwa tentu kalau dulu itu rekomendasi kita itu kan, kalau menurut ketika kita melakukan rekomendasi ya tidak ada sanksi juga buat KPU apabila tidak menjalankan itu, apabila itu berbeda dengan pendapat atau pandangan daripada KPU. Tapi sekarang kan rekomendasi kami itu wajib dijalankan oleh teman-teman KPU. Ya memang ada banyak teman-teman KPU yang sudah memahami kewenangan yang diberikan oleh regulasi terhadap lembaga kami. Walaupun sebenarnya kami dengan KPU juga ini adalah sama-sama, kita kan sama-sama penyelenggara, kita sama-sama mengawal proses pilkada ataupun pemilu. Tetapi ya memang masih ada beberapa, terus mengenai ASN tadi juga sudah ada perubahan, yang tadinya kita hanya merekomendasikan ke Komisi Aparatur ASN. Sekarang kalau menyangkut ASN kita bisa langsung memidanakan, bisa dipidana. Jadi sekarang tidak ada lagi rekomendasi, tapi langsung kita ketika ada ASN yang terbukti terlibat, ya tentu kita harus kita bisa langsung melakukan proses pidananya. Itu bisa dieksekusi sendiri oleh lembaga Bawaslu Kota Mobagu misalnya. Iya, kalau mengenai ASN itu kan ketika menjadi, memang ada beberapa hal. Pertama, kalau kita berbicara kewenangan Undang-Undang 7, di mana apabila ada terbukti ada pemalsuan dokumen atau bermacam
dan sebagainya, ya tentu kan sifatnya kita adalah menunggu laporan baru kita tindak lanjuti. Nah, kalau untuk ASN itu ketika menjadi temuan kita bisa langsung menindak itu, walaupun kemarin kan sifatnya hanya rekomendasi saja sampai ke KSN. Tapi kemarin juga rekomendasi ke KSN kita juga diberikan kesempatan juga untuk mempertanyakan ke KSN sejauh mana proses rekomendasi kita. Mungkin hal-hal itu. Terus untuk pidananya, mungkin sekarang kalau kemarin Undang-Undang 10, kalau untuk pidananya terutama money politiknya masih terlalu banyak celah, masih ada banyak kelemahan, sehingga menyulitkan kami dalam hal penindakan maupun ketika memutuskan itu. Tapi sekarang sudah ada perbaikan lagi, sudah lebih detail lagi. Nah, mungkin ada banyak hal yang menjadi kewenangan kami di Undang-Undang 7, tapi lebih spesifiknya nanti kan keseluruhannya bisa disampaikan oleh Pak Koordif Sengketa, Pak Awaludin. Oke. Kira itu. Siap. Oke, sangat luar biasa. Itulah saya masukkan tadi. Dari dulu Taji. Nah, Taji ternyata sudah ditambah ini, Pak. Dulu prosesnya ketika pilkada hanya rekomendasi, misalnya ke KSN. Ternyata sudah bisa mengeksekusi di wilayah, artinya menyelesaikan tingkat kabupaten kota. Nah, ini sangat luar biasa posisi ini. Posisi sangat sentral di pilkada, di pemilu. Nah, Pak Ewing, ini beliau sudah malam melintang, sudah menyelesaikan konflik-konflik. Saya lihat sangat super sibuk selama ini. Bahkan hari ini datang juga, mohon maaf, saya harus paksa beliau. Ketua ini 3 kali kita undang, dan 1 kali pembatalan acara gara-gara Panwaslu tiba-tiba berangkat semua. Pak Panggira bilang, ini ada tiba-tiba dari Bawaslu yang sudah ditunggu 2 bulan. Beliau datang, kami juga diundang oleh Bawaslu. Sangat luar biasa kan? Dan hari ini kami menghadirkan, inilah momen yang sangat luar biasa. Nah, Pak Ik, selain tadi soal ini mungkin sebagai pimpinan di Bawaslu, salah satu pimpinan di Bawaslu Sulut, kewenangan yang selama ini diambil, apalagi Bapak sebagai mantan penyelenggara di KPU, ini sangat mengetahui tentang regulasi di KPU. Nah, sekarang beliau di wilayah Bawaslu, ini sangat luar biasa. Artinya baru palingan sedikit sudah Pak tahu, karena kan di situ. Nah, bisa Pak memberikan sedikit gambaran, nanti berkembang diskusi di dalam. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, ini audiens juga, ini sebenarnya banyak orang-orang hebat, banyak senior-senior saya, dan kayaknya agak kurang pede saya ini bicaranya di hadapan senior-senior ini, tapi mudah-mudahan sebentar kita bisa share, bisa membagi pengetahuan. Yang pertama, memang saya masih dijuluki Komisioner Bawaslu Rasa KPU. Masih kerasa sekali KPU saya, gitu. Karena ada salah satu penyusun Undang-Undang 7 pernah mengingatkan ke saya bahwa kalau KPU diibaratkan dalam satu buku, maka KPU itu sudah penuh. Buku itu ditulis oleh tulisan dan regulasi-regulasi. Sedangkan Bawaslu masih ada sekitar 30-40% yang kemudian itu belum terisi tulisan-tulisan itu, dan butuh inovasi, butuh ketajaman kita untuk kemudian menganalisa banyak hal terkait dengan pelaksanaan pemilu. Memang saya akhirnya baru mau 3 bulan di Bawaslu Provinsi ini, berupaya menyesuaikan energi saya, energi dari penyelenggara teknis pemiluan dan pengawasan. Ini ada Pak Misat juga. Ini beliau juga sementara bagaimana menyesuaikan situasi, kira-kira Pak Misat ya. Dari KPU kemudian ke Bawaslu memang butuh penyesuaian yang cukup keras, apalagi sejak saya diresmikan menjadi anggota Bawaslu Provinsi, mendapatkan tugas sebagai koordinator penyelesaian sengketa. 1 hari setelah saya dilantik, besoknya langsung memimpin sidang adjudikasi calon DPD. Saya tidak pernah dibekali bagaimana menjadi seorang hakim, tapi
akhirnya saya harus berupaya untuk menyesuaikan dengan situasi, harus menjadi hakim yang baik untuk memutus persoalan calon DPD kemarin. Tapi ya alhamdulillah sih, karena memang ada dasarnya, karena memang ada modal paling tidak 5 tahun di KPU Bola Mongondo Timur, sehingga berjalan lah. Nah, dari apa yang kemudian sebenarnya dari sisi senioritas, Ketua Bawaslu Bolmong dan Kakak ini sebenarnya di Bawaslunya lebih senior dari saya. Kurang lebih mereka sudah duluan dari saya dan saya ini baru menyesuaikan. Tapi paling tidak informasi yang disampaikan oleh kedua pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota ini bisa menambah frame diskusi kita pada sore hari ini. Memang yang menarik dari Bawaslu hari ini terkait dengan taring kita sampai kemana, saya sih sebenarnya tidak mau mengomentari lebih masalah kasus korupsi kemarin. Saya tidak mau mengomentari lebih. Kenapa? Karena ada sudah putusan MA. Silahkan teman-teman baca saja putusan MA, karena di situ dasar-dasar hukumnya sudah jelas. Kenapa kemudian Mahkamah Agung memutus? Artinya biar tidak kemudian debat kita sudah diputus kok, kenapa masih berdebat lagi? Kita tidak perlu berdebat. Silahkan dibaca saja. Nah, terkait dengan kewenangan itu, maka Bawaslu ini punya dua sisi mata uang yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Pengawasan yang secara melekat, kemudian Bawaslu punya kewenangan mengawasi semua proses tahapan pemilu. Tidak ada yang bisa dilewatkan oleh teman-teman KPU, dan pasti teman-teman Bawaslu akan menggunakan sempritan mereka untuk mengingatkan, Pak, KPU itu kayaknya sudah lewat administrasinya, kayaknya yang di depan ini ada yang namanya pemasukan laporan awal dana kampanye, begitu ya, ya. Kalau lewat pemasukan laporan awal dana kampanye, pasti teman-teman Bawaslu akan memberikan sempritan bahwa Pak itu sudah lewat waktunya, tidak bisa. Dan seterusnya, setiap tahapan bahkan waktu demi waktu apa yang dipersyaratkan dalam regulasi itu kemudian akan disemprit oleh teman-teman Bawaslu. Di satu sisi, di sisi yang lain kemudian ada yang namanya sengketa. Proses pengawasan itu kemudian akhirnya akan disengketakan ke Bawaslu. Nah, kalau saya sih menganalogikan, kita ini Bawaslu kalah sih KPK. Kalau KPK tidak bisa memutus persoalan, dia pasti akan ke peradilan umum, peradilan tipikor, mohon maaf. Tapi Bawaslu ada peradilannya di situ. Itu yang menariknya. Saya kasih contoh kasus. Kemarin kasus narapidana korupsi, dan kemudian ini teknisnya saja ya. Saya tidak mau membahas soal hukumnya ini. Mengkaji saya eshud, tapi hukum-hukum juga kan ini tidak terlalu masuk gitu ya. Saya takut kemudian ada orang yang lebih tahu dari saya di sini. Teknis PKPU-nya Perbawaslu dan teknis PKPU dan undang-undangnya. Teman-teman dalam proses pengawasan calon korupsi itu, kalau teman-teman ingat secara nasional, Bawaslu RI melakukan roadshow untuk penandatanganan fakta integritas kepada semua partai politik untuk tidak mencalonkan. Maksudnya apa? Itu dalam rangka untuk mengantisipasi biar tidak ada calon narapidana korupsi ini dicalonkan oleh partai politik. Itu adalah langkah pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, oleh kami Bawaslu. Setelah itu dilakukan, kalau masih sempat ingat, Bawaslu sempat merilis 200 orang terindikasi. Ya, itu berarti sudah mencegah awal. Pak, kalau bisa ini ditarik, Pak. Anda sudah menandatangani fakta integritas. Tapi setelah residu sampah-sampah ini masih ada juga masuk ke KPU didaftarkan, kami memutus dalam sengketa. Itu dua sisi mata uang yang kemudian itu akhirnya saya dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota sering saya mengingatkan bahwa proses pengawasan, proses pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten Kota akan sangat berpengaruh terhadap informasi awal yang paling tidak kami akan dapat dalam menyelesaikan sengketa proses di dalam adjudikasi dan mediasi. Nah, itu yang akhirnya kadang-kadang saya bilang begini ke teman-teman, apalagi yang divisi pengawasan. Sudah teman-teman pengawasan, mohon jangan terlalu muncul di media, karena bisa saja perkataan yang kemudian itu muncul di media dan lain sebagainya akan menjadi alat bukti bagi yang melakukan gugatan dan
teradu. Itu bisa jadi alat bukti, gitu kan? Ini Pak Bawaslunya kemarin bilangnya begini saat pengawasan, administrasinya tidak bisa, tapi kenapa sekarang disengketakan? Disitulah yang disebut dengan keadilan pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu. Menegakkan keadilan pemilu ketika ada konstituen yang kemudian merasa dirugikan dalam proses pencalonan, umpama dalam proses kampanye dan seterusnya. Terakhir, sebelum saya mengakhiri, ada yang paling menarik. Di pasal 400-an di undang, saya lupa tepatnya, tapi mohon saya dibantu diingatkan, pasal 400-an, Bawaslu berhak memutus, menerima dan memutus sengketa terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Itu akan sangat bersinggungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang 7 ada? Bukan tidak. Artinya itu ada proses cepat sebelum ada pleno di level kabupaten kota. Ketika ada rekapitulasi di level KPPS, PPK, PPS sudah tidak ada ya di pemilu. KPPS, PPK, ketika ada kejanggalan yang terjadi di situ, mereka bisa langsung melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk segera memutus apa kesalahan dalam proses rekapitulasi itu. Begitu juga di level provinsi. Sebelum ada pleno di level provinsi, Bawaslu harus segera menyelesaikan persoalan itu sebelum hal ini akan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Kita sangat bersinggungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kayaknya agak ini ya, agak tinggi ke Bawaslunya. Tapi tidak apa-apa lah. Mari kita coba lihat hal-hal tersebut. Sehingga menurut saya memang akhirnya kita butuh dukungan, support secara baik dari seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap pemilu ini. Kenapa? Karena Bawaslu yang sekarang beda dengan Bawaslu yang kemarin. Punya kewenangan-kewenangan yang akhirnya, mohon maaf Bapak sendiri nih Pak di sini. Yang akhirnya memang saya sih kadang-kadang bilang begini, karena saya merasa, pernah saya di KPU, saya merasa ini apa ini Bawaslu ya? Kok kayaknya ada sebagian hal-hal yang bisa diputus langsung oleh KPU, kok Bawaslu nyambi-nyambi gitu kan, nyambi-nyambi. Dan saya rasa ada sedikit rasa-rasa itulah kira-kira. Tapi saya berharap tidak seperti itu. Kenapa? Karena kami pada dasarnya adalah satu rumah, beda kamar saja. Teman-teman memang melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilunya, sedangkan kami ini proses pengawasan pemilu. Saya pikir itu saja dan mungkin kita akan coba berkembang dalam proses diskusi. Terima kasih. Itulah tadi dari Bawaslu itu sendiri. Luar biasa. Ini langsung bisa memutuskan. Kalau dulu kan proses panjang, bahkan bisa sampai di MK apa segala macam. Tapi di sini kan bisa sampai ada rekomendasi. Tapi ada yang satu saya koreksi, jangan sampai tadi persoalan jangan terlalu banyak bicara di media. Mohon maaf, ini saya perlu koreksi. Itu penting. Mungkin dari Bawaslu ini harus banyak bicara di media tentang sosialisasi, tentang kewenangan. Jangan sampai nanti terjadi baru dijadikan. Makanya, ya. Oh ya sensitif ya. Oke. Artinya jangan sampai diterjemahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, sudah, jangan terlalu banyak bicara. Justru akan menjadi bumerang buat Bawaslu. Begini ya, Pak Moderator, sebenarnya terkait dengan itu, saya bisa mencontohkan, Pak. Terkait dengan penetapan DCT saat sekarang yang sementara berlangsung. Ada frasa dalam Undang-Undang 7 itu kemudian menyatakan bahwa bagi mereka yang sumber anggaran pendapatannya itu dari anggaran negara, ini kan multitafsir semua ini orang-orang kan, bahkan ada yang bilang perusahaan yang dibiayai BUMN, mohon maaf, BUMN masuk, bahkan ada yang bilang LPM, ini semua harus mundur dan lain sebagainya. Nah, menurut maksud saya, ketika sudah masuk pada hal-hal yang sensitif, baiknya kemudian teman-teman menahan diri, karena kita ada proses selanjutnya yang kami akhirnya harus membuktikan. Bapak ini betul nggak menerima uang dari APBN? Caranya apa? Kami harus mencari slip gajinya. Betul tidak ini diterima? Kalau tidak, maka kami akan kelabakan dalam proses adjudikasinya. Begitu kira-kira. Oke. Ya, Dipahami. Oke. Ini sering disindir ini sahabat ini sebenarnya. Beliau salah satu penyelenggara, ibarat bola, beliau ini pemain, sementara Bawaslu kan wasit. Nah, sebagai KPU yang sering
bukan berselisih paham sih, sering mendapat laporan, mendapat ini ada Pak Pakirego itu. Kami melihat, ya, melihat di KPU itu sendiri dengan Bawaslu biasanya berjalan seiring. Ini saya lihat berjalan seiring. Nah, ini sih Pak, kira-kira ini kan PKPU yang sering dijalankan. Pasti muncul, ini orang yang buat ini. PKPU kenapa nih Panwas ikut campur-campur lagi? Itu yang sering. Jangan sampai muncul ego sektoral lah, ego. KPU Kota Mobagu juga ada di sini. Itu sudah diundang tadi. Ini sebenarnya saya tunggu juga nih. Tapi itu sudah lebih. Nah, Pak Bani siap datang. Nah, bisa memberi gambaran tentang pengalaman Bapak tadi tentang saling saling beradu atau saling dikoreksi oleh Pak Waslu itu sendiri, dan hari ini sampai ingin menyelesaikan tugasnya aman-aman saja. Mungkin atau ada konspirasi atau seperti apa di wilayah ini. Kalau KPU Bawaslu tidak bertengkar, tidak perlu ada lembaga ini lah. Oke. Dipersilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati narasumber, mobil khusus pimpinan Bawaslu, dan saya rasanya mendapat kehormatan karena duduk bersama dengan pimpinan Bawaslu. Harusnya narasumbernya dari KPU provinsi biar levelnya sama. Kemudian juga teman-teman partai politik, para audiens ini, ada senior-senior yang luar biasa yang sudah hadir. Ya, judul dari diskusi pada hari ini apa Pak Gusman? Judul diskusinya Taring Bawaslu. Ya, kalau mau dengar DP judul saja ini dia memang so menyeramkan. Tapi kalau diibaratkan seperti singa, Bawaslu itu punya taringnya, nah KPU itu 4 kakinya. Artinya taring ini dibawa oleh 4 kaki. Terkait dengan kadang-kadang orang bilang KPU dengan Bawaslu sering bertengkar atau sering beda pemahaman. Kalau menurut saya tinggal tergantung dari KPU dengan Bawaslunya. Selama 5 tahun di Bola Mongondo saya menjadi ketua KPU, Panwasnya berganti-ganti, kemudian sekarang masuk ke Panwaslu dan Pak Pangkit menjadi Bawaslu. Belum pernah KPU Bola Mongondo dan Panwas atau Bawaslu bertengkar. Karena apa? Karena segala keputusan atau kebijakan yang akan kami ambil, itu kami sering berkomunikasi dengan Bawaslu. Nah, misalnya ini tolong bikin begini, menurut Bawaslu atau Panwas kira-kira pandangannya seperti apa? Ini bisa sebetulnya duduk bersama, dan itu sangat disarankan. Sehingga apa keputusan yang kita ambil sudah mendapatkan masukan daripada Bawaslu. Atau kadang-kadang juga teman-teman Panwas kita undang, ini begini kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Artinya di sini tinggal kita bekerja sama. Makanya coba lihat tadi, waktu saya belum bicara, diberi kesempatan untuk bicara, Pak Pangke yang ambil Igong kasih Pak kita. Ini karena kerjasama yang baik antara KPU Bolmong dengan Bawaslu Bolmong. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan memang selama KPU bersama dengan Pak Ewin ya 1 periode kemarin, kemudian juga Panwaslu berganti Bawaslu, kemudian dari Panwaslu berubah jadi Bawaslu, regulasi undang-undang berubah-berubah, kewenangan juga Panwas kemudian ke Bawaslu juga berubah-berubah. Saya pikir ini memang akan menjadi tujuan untuk memperbaiki demokrasi di Republik ini. Karena kami juga sering berdiskusi dengan para pembuat undang-undang maupun orang-orang yang banyak memberikan masukan terhadap DPR atau kepada pembuat undang-undang bahwa memang tujuannya Bawaslu ini kayaknya ya akan diperkuat, kemudian akan diberi kewenangan lebih, bahkan kemungkinan besar untuk urusan sampai dengan sengketa-sengketa pemilihan tidak akan lagi ke MA atau ke Mahkamah Konstitusi, tapi sudah selesai ke Bawaslu semua. Nah, arahnya ke situ, ya mudah-mudahan saja. Mungkin kalau soal begitu, mungkin Pak Ewin DP honor mesti tambah lagi kan? Ya, nah KPU sendiri punya kewenangan untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan. Nah, saya pikir selama teman-teman penyelenggara, baik KPU, Bawaslu itu bersinergi melaksanakan tahapan, saya pikir tidak akan ada masalah dan tidak akan muncul pandangan dari masyarakat bahwa KPU dengan Bawaslu ini sering cekcok atau bakal lain. Ya. Memang di beberapa daerah
muncul seperti itu. Ya di Sulawesi Utara ada beberapa daerah mungkin. Pak Ewin waktu kita masih di KPU dulu kemarin ada muncul juga seperti itu. Kadang-kadang bahkan ada pleno pun KPU-nya tidak undang DP Panwas. Sampai seperti itu. Adalah di daerah di sini kayaknya enggak ya. Di sini kayaknya enggak. Ini nanti mau di cross check ulang ke Pak Pangkerebo ya? Bukan Bawaslu yang ada di sini. Nah, yang di Pangkerebo Jawa Tengah. maksudnya. Ya boleh cross check langsung ke Pak Pangkerebo. Karena apa? Ke Pak Pangkerebo ini dia, saya bahkan menyurat ke partai politik, ya. Tembusannya saya langsung WA ke Pak Pangkerebo. Saya memberitakan ini kepada partai politik. WA langsung ke Pak Pangkerebo. Iya. Kemudian juga selain misalnya kami menyurat resmi kepada partai politik, walaupun hanya melalui WA atau medsos yang lain, saya juga tembuskan kepada Pak Pangkerebo. Pak Pangkerebo saya sampaikan ini kepada partai politik. Nah ini juga agar Bawaslu sudah mengetahui bahwa seluruh tahapan yang dijalankan oleh KPU sudah diketahui oleh Bawaslu. Sehingga besok-besok misalnya kalau ada partai yang datang mengadu ke Bawaslu, Bawaslu juga sudah, ternyata ini sudah disampaikan KPU. Misalnya, contoh kemarin, kami punya persoalan pada akhirnya setelah penetapan DCS kemarin, ya ada salah satu partai yang kami tidak tetapkan. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu, sampaikan kepada Bawaslu, bahkan kronologis kenapa kami memutuskan menolak pengajuan daftar calon partai ini disampaikan kepada Bawaslu. Ya, sehingga seluruh informasi apa yang dilakukan oleh KPU kepada Bawaslu, tinggal anggaran yang saya tidak sampaikan kepada Bawaslu. Ya, tapi kalau kebijakan-kebijakan lain saya sampaikan kepada Bawaslu. Nah, sehingga pada saat partai ini mengadu ke Bawaslu, masih Panwas waktu itu, masih kepada Panwas Bolmong, diklarifikasi KPU, kami sampaikan seluruh kronologisnya, bukti-buktinya, bahkan saya bilang kepada Pak Pangke kan juga hadir saat itu waktu saat pendaftaran calon. Jadi saya pikir Pak Pangke sudah tahu kronologisnya, tapi tidak apa-apa, kami sampaikan juga secara tertulis, berkomunikasi juga dengan baik dengan Panwas, yang pada akhirnya waktu itu karena partai politik ini bukan sengketa ya waktu itu ya, cuma melaporkan administrasi, dari Bawaslu hanya merekomendasikan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KPU. Kami sudah tinjau berdasarkan pasal-pasal yang ada di PKPU, berdasarkan undang-undang. Kami sudah balas juga suratnya bahwa menurut kami keputusan yang sudah diambil oleh KPU sudah benar. Sampai di situ. Nah sekarang prosesnya sudah sudah lain juga ya, karena kami KPU Bolmong dilaporkan di DKPP. Ya, saya pikir nanti makanya saya tanya Pak Ewin tadi, Pak Ewin, saya tanggal 25 akan diperiksa oleh DKPP. Apakah masuk sebagai majelis pemeriksa? Ternyata bukan. Ya, karena tanggal 12 Oktober nanti diberhentikan atau tidak oleh DKPP, saya akan berhenti sendiri karena sudah selesai masa jabatan. Kira-kira seperti itu dulu, nanti mungkin akan berkembang sebentar nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa kepada Bung Fahmi sebagai ketua KPU. Ternyata ego sentral itu dihilangkan ketika ingin benar-benar melaksanakan sebuah tanggung jawab di lapangan. Jangan sampai muncul mana Panwas misalnya, biasanya kan muncul begitu. Ternyata salah satu solusinya adalah saling koordinasi. Oke. Ya, pengalaman waktu pemilihan gubernur kemarin. Saya sekitar 15 rekomendasi dari Panwas Bolmong yang masuk ke KPU. Ya, kalau mungkin KPU lain orang baku Malawang, tapi kita enggak. Justru kita telepon divisi apa itu yang kalau memberikan rekomendasi kalau di Panwas baru. PHL. Ya, kita akan hadir. Datang kemari dengan syarat beli akan makanan per kita karena kita solapan ini, dan kita berokos orang dulu bercerita. Bahkan DP laptop kita buka, kita isi sendiri itu DP jawaban-jawaban. Oh, perinjo, nanti kita tanda tangan. Sampai seperti itu. Artinya apa? Artinya apa? Ya, ada komunikasi. Iya, ini berkomunikasi dengan baik sehingga ada persoalan-persoalan yang muncul kita mampu selesaikan ya dari bawah. Yang pada akhirnya Bolmong itu hampir tidak ada masalah yang dibawa ke provinsi maupun sampai di KPU RI. Kira-kira begitu Pak Ewi. Ya, memang kalau terkait dengan ini, terkait dengan komunikasi baik, selama itu bukan sebuah kongsi melakukan kecurangan dalam pemilu, sih menurut saya sah-sah saja begitu. Artinya, ya sejauh ini bisa dikomunikasikan, diselesaikan secara bersama. Sebenarnya Bawaslu bukan menjadi orang yang mengawasi sih, karena kadang-kadang
secara psikologis manusia kalau bilang diawasi itu dia pasti jadi tidak nyaman pasti. Kan pasti jadi tidak nyaman. Kami sebenarnya mau membersihkan sesuatu yang kemudian akhirnya akan menjadi bola liarnya teman-teman KPU. Begitu. Seperti ya saat sekarang kita lagi proses pembersihan daftar pemilih gitu kan, daftar pemilih tetap. Yang itu ada pidananya, ada pidananya. Nah, kalau seandainya tidak bersihkan, imbas secara administrasi kepemiluannya ada di KPU. Karena yang punya kewenangan menetapkan DPT adalah teman-teman KPU kira-kira. Nah, kami membantu justru kira-kira yuk orang sama-sama duduk. Kita cari bersama mana yang kemudian tidak memenuhi syarat menjadi pemilih atau memenuhi syarat menjadi pemilih. Kemudian tetap ada di dalam daftar pemilih. Kurang lebih seperti itu. Salah satu contohnya ya. Oke, nanti berkembang ketua karena banyak sekali di pertanyaan. Masih ada 4 narasumber. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada jeda sholat maghrib di musola ada di sana. Akan dilanjutkan sebenarnya agenda jam 15 kelar sebelum maghrib, tapi karena suatu kondisi dapat apa, makanya kita pikir bisa ya. Nah, ini giliran sebelum masuk ke kenapa saya hadirkan Nasdem dengan PAN, karena mereka ini sering bertengkar, tanda kutip bertengkar dalam artian beliau punya pengalaman sebagai ketua tim pemenangan waktu pilkada lalu. Ya itu Pak, itu maksudnya. Itu bukan bertengkar mensengketakan pihak mensengketakan pihak yang Jadijo kemarin, begitu juga Jadijo mensengketakan dari tim kemarin yang Tapi sebelum masuk ini kita perkenalkan ini tidak apa-apa ya Pak Panwas, ini ada caleg di sini. Karena ini mohon maaf ini jadi jalur kalau di zona perang, zona hijau. Artinya KPU penyelenggara caleg bisa bertemu di sini karena tidak ada kepentingan. Di sini kepentingan saling sharing. Ada Pak Hairil Golkar di Dapil Kota Selatan, Pak Hairil Papundungan. Ada calon DPD yang kemarin baru ditetapkan, Pak Salim Lanjar. Ini nanti jadi zona, jangan sampai ada temuan foto duduk-duduk diskusi di sini lalu dijadikan temuan. Ini zona hijau lah, zona hijau. Oke, Pak Sarip sendiri, ini pengalaman ya, pengalaman di wilayah sengketa, melihat kewenangan Bawaslu di di pilkada, baik nanti ke pemiluan. Pengalaman dan kritik, harus ada kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan semua kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih kami diundang untuk menghadiri diskusi pada sore hari ini. Undangan yang kedua baru kali ini baru datang. Yang kedua ini. Mohon maaf yang pertama tidak bisa hadir. Saya mau bicara tentang persoalan ini, tentang apa yang menjadi topik. Saya tidak mau out of topic sebenarnya, out of box, oke. Gitu. Topik yang ada tarik dari Bawaslu dalam pemilu 2019 nanti. Nah, berbicara tentang persoalan taring ini sesuatu yang satu analogi yang menurut saya sedikit mengerikan gitu. Seperti pembahasan dari teman-teman tadi. Sebenarnya Bawaslu maupun KPU ini kan adalah produk politik. Ini produk politik, keputusan dari para partai politik yang memutuskan mengeluarkan undang-undang KPU dan undang-undang Bawaslu. Bapak-bapak ini adalah produk politik. Nah, oleh partai-partai politik yang tergabung di dalam DPR RI, kemudian memberikan kewenangan. Hari ini memberikan kewenangan yang lebih kepada Bawaslu untuk saya meminjam tadi taring, menggunakan taringnya dalam penegakan aturan, penegakan regulasi yang sudah dibuat oleh partai politik.
Sebenarnya partai politik yang membuat aturan, gitu. Di breakdown lagi dengan PKPU per Bawaslu. Ada yang sedikit-sedikit di luar dari kebiasaan, instruksi atau edaran. Ngeri saya mendengar itu. Negeri ini jadi seperti apa gitu. Sudah ada yang namanya undang-undang di breakdown lagi dengan PKPU, muncul lagi yang namanya edaran. Ya, jadi sedikit belum selesai yang satu juga yang muncul gitu. Ya, menjadi lucu negeri ini sebenarnya. Nah, dalam proses ini saya tidak ingin membuka skop yang lebih besar lagi. Kita bicara kota-kota mau bagus atau Bolmong Raya katakanlah. Kemarin penetapan DCT, ya, daftar calon tetap. Sebenarnya ini adalah momen yang sangat baik untuk dimaksimalkan oleh Bawaslu maupun KPU, di mana KPU dan Bawaslu mengambil langkah yang benar-benar sesuai dengan regulasi gitu. Nah, intinya di sini adalah konsistensi dari Bawaslu melihat apakah ada pelanggaran dalam proses penetapan DCT kemarin. Ada indikasi? Ya, kasusnya kan ada seperti itu. Ada ya? Tadi sempat disentil oleh pimpinan Bawaslu. Ada unsur pidananya di situ. Kenapa itu tidak diambil gitu? Pemalsuan dokumen misalnya. Kan itu ada. Ingat bahwa langkah pertama menentukan langkah selanjutnya. Berjalannya proses pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada, pemilu, masih ingat pilwako lagi jadinya. Soalnya Baku dekat. Berjalannya itu akan menjadi baik ketika para penyelenggara ini bekerja dengan maksimal. Nah, langkah pertamanya ini yang menentukan gitu. Dari partai politik sudah menyiapkan instrumennya, partai politik sudah menyiapkan regulasinya. Nah, sekarang kan dari sisi Bawaslunya atau KPU-nya hanya menyampaikan, ini ngoni yang backing loh. Orang cuma menegakkan ini yang ngoni yang backing. Nah, sehingga lagi ngoni, ini mesti mau backing gitu. Ini so melanggar, nggak bisa. Sederhana. Ini bukan yang dibuat oleh Bawaslu. Partai politik lah yang menghasilkan aturan itu, gitu. Jadi mungkin tidak panjang dari saya, hanya itu dan intinya adalah konsistensi dari penyelenggara itu sendiri. Konsistensi itu, ya. Kalau itu salah ya kita katakan itu salah. Siapapun itu. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Mungkin sementara seperti itu dari saya. Pasti berkembang. Terima kasih. Sangat luar biasa. Kita beri apresiasi ke. Nah, ini ada di bersebelahan. Mungkin dilihat waktunya. Nanti momennya akan di break. Ini ya Pak ya. Nanti saling sharing, saling diskusi. Tadi ini bahwa produk politik loh. Ditugaskan untuk mengawasi ini sangat luar biasa. Pan. Nah, ini. Mohon maaf, saya harus menggiring persoalan yang baru-baru ini. Bahkan sampai hari ini masih ada satu proses Anda melihat selama ini. Bahkan ada kekecewaan kemarin, Pak. Oh, kenapa tidak diproses? Nah, ini kan harus juga dilihat regulasi itu sendiri. Pan sendiri, Pak Antoni, mohon maaf, saya harus perkenalkan dulu nih. Mohon maaf tadi terlambat tadi. Beliau wakil ketua ya, wakil ketua di DPD PAN. DPD PAN Kota Mubagu. Beliau juga salah satu akademisi di perguruan tinggi di Kota Mubagu, Pak Muhammad Yulianto. Nah, dipersilakan Pak Yulianto. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin abang-abang. Menarik sekali sebenarnya tajuk diskusi kita pada sore hari ini. Bicara tentang taring Panwas, Bawaslu ya. Apa yang disampaikan oleh moderator tadi, sebenarnya Partai Amanat Nasional hari ini adalah pemenang Pilwako.
Secara institusi ya, seperti itu. Nah, harus kita melihat situasi ini secara lebih elok ya. Karena ketika bicara tentang kewenangan Bawaslu yang begitu superior dalam memutuskan perkara pemilu, sengketa pemilu, ada kesyukuran sekaligus kekhawatiran dari partai politik. Kenapa? Karena kalau kita melihat kisah Mahabharata, jangan sampai Bawaslu kemudian mengambil posisi seperti Pati Sengkuni. Karena terjadi kriminologi kasakusuk di dalam istana karena kondisi politik. Lalu kemudian menjadikan taring Bawaslu untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Wah, ini bahaya. Ya, ini kekhawatiran kita. Kekhawatiran partai politik ya, secara umum. Nah, ini penting untuk kita cermati sama-sama agar ruang Bawaslu ini benar-benar selain menjadi harapan publik terwujudnya demokrasi yang sebenar-benarnya, juga menjadi alat publik menegakkan dan menjaga suara publik itu sendiri. Itu menjadi pengantar saya dalam diskusi ini karena sudah mau menjelang sholat maghrib ya. Masih boleh ya? Nah, ini harus kita cermati benar-benar saya kira, sehingga suara kita, suara rakyat benar-benar terjaga utuh dari bilik suara sampai di perhitungan, di rekapitulasi. Yang pertama. Yang kedua, penting pula kita membahas, mengupas tuntas persoalan ini agar partai-partai memiliki rasa keadilan yang sama, karena Bawaslu penting berpihak kepada subjektivitas kebenaran pemilu, bukan pada objektivitas. Karena kalau Bawaslu berpihak pada objektivitas, itu bukan ranah Bawaslu, tetapi itu ranahnya para penasehat. Itu ranahnya penasehat. Tapi kalau Bawaslu, dia harus berpihak pada subjektivitas kebenaran. Nah, mungkin kami sekedar itu dulu, nanti akan berkembang dalam Kekhawatiran, mungkin ada gambaran kekhawatiran lebih detail lah. Kekhawatiran tentang mungkin masuk ke ranah wilayah keberpihakannya atau seperti apa? Ya, artinya kami berharap keberpihakan Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan itu kepada subjektivitas kebenaran, bukan pada jangan berperilaku seperti Pati Sengkuni tadi itu, bahwa Kurawanya adalah KPU, Pandawanya adalah partai politik. Kita diadu. Sengaja batunjuk. Jadi gitu. Kalau kita melihat dalam konteks Mahabharata gitu kan situasinya. Dalam konteks kekinian, dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan sangat beresiko bila kemudian saya mengambil sampel-sampel ya. Karena belum terjadi. Apalagi kan hari ini kita sedang menghadapi batas akhir pemasukan laporan awal dana kampanye. Ini juga banyak persoalan yang dimiliki oleh partai-partai politik. Dan ini kalau kemudian Bawaslu mengambil peran sebagai Pati Sengkuni tadi, ya kita khawatir bahwa taji tadi akan digunakan untuk menggigit pada orang-orang atau partai-partai politik yang memiliki nilai tawar yang lebih lemah dibandingkan pihak yang lain.
tadi, sehingga subjektivitas kebenaran tadi keberpihakannya. Terima kasih. Mungkin bahasa kasarnya jadi alat partai politik lain. Nah, itu bahasanya moderator. Iya, artinya itu bisa saya ini. Oke, nah, ini bukan tidak tersinggung ya, tapi sebenarnya dua politisi ini sebenarnya sama, ingin sebuah keadilan, ingin sebuah hak objektif yang didirikan yang dipegang oleh Bawaslu itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ini, kita beri kesempatan, masih ada dua nih, ada peneliti dengan ada ada. Nah, mungkin Pak Rizky saya lebih ke persoalan ada temuan kemarin. Saya sempat monitor pertemuan antara ketua ketua komisi berapa itu, Pak Komisi 2 dengan di sana sempat saya, walaupun saya di sini tapi saya monitor, ada temuan Bawaslu itu, dan hasil temuan salah satu yang masih menjadi kendala adalah ada 5 poin sih, tapi yang saya sebutkan 2. Money politik dengan penggunaan kekuatan aparat baik pemerintah maupun itu yang menjadi persoalan yang saya monitor dari sana dan saya terima di sini. Dan itu menjadi persoalan secara keseluruhan, secara nasional. Nah, sebagai Bung Rizky, sebagai peneliti, apa Anda bisa gambarkan tentang Anda temuan di lapangan tentang seberapa besar pengaruh money politik dan penggunaan kekuasaan? Karena begini, pengalaman saya sebagai orang pernah jadi surveyor itu, di situ pernah disurvei, Bapak mendengar, ini bahasa kasar kuisiner nih. Ketika Anda ingin melakukan, ini mohon maaf, ini saya harus hormat ke beliau tentang penelitian ini lebih tinggi DP. Dalam mengambil keputusan, siapa yang Anda dengar dari tokoh-tokoh ini, ya kan? Itu sengaja dilihat untuk siapa sih, apakah kepala desa, tokoh agama, tokoh ini. Bahkan disebut kepala desa, padahal kepala desa tidak bisa untuk itu. Nah, ya Pak, sebagai peneliti itu sendiri melihat apakah contoh di Kota Mobagu atau di wilayah mana yang pernah diadakan survei hasil dari temuan Anda? Ya, break. Itu pertanyaan, kita break. Setelah itu kita balik lagi. Kalau ada persoalan